Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan selama kurang lebih 30 menit yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan perbincangan kami kali ini kami beri judul Menghadapi Bencana. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kehidupan ini sekalipun kita sudah coba atur sedemikian baik, antisipasi dan sebagainya, tapi yang namanya bencana itu kan bisa tiba-tiba saja melanda kehidupan ini, Bapak. Nah, itu yang umum, reaksi apa saja yang bisa muncul gitu, Bapak? Waktu kita menghadapi bencana, tidak bisa tidak, Pak Gunawan, kita akan mengeluarkan beberapa reaksi. Nah, ada seorang yang bernama Elizabeth Kubler-Ross yang mencoba menjabarkan reaksi-reaksi kita terhadap krisis yang datang dengan tiba-tiba. Memang yang memunculkan diskusi kita pada saat ini adalah yang telah terjadi di kota New York dan di kota Washington, di mana ada sekitar 5.000 orang baru saja kehilangan nyawanya akibat tabrakan atau usaha yang dilakukan oleh para teroris untuk menghancurkan kedua gedung World Trade Center dan juga Departemen Pertahanan Amerika. Kita tahu akan ada lebih dari 5.000 orang yang sedang meratapi karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kalau ada 5.000 orang yang meninggal, berarti ya ada sekian banyak lagi orang yang sedang menangis kehilangan orang-orang itu. Nah, ini adalah bencana. Tadi Pak Gunawan sudah memulai dengan mengatakan bahwa hidup ini tidak selalu bisa kita kuasai. Ada hal-hal yang bisa kita kuasai, ada hal-hal yang sangat di luar kuasa kita. Nah, bencana adalah salah satunya. Reaksi pertama yang kita biasanya keluarkan adalah kita sangat-sangat shock, terkejut waktu mendengar berita yang menghantam diri kita atau keluarga kita. Bencana di sini tidak harus berbentuk bencana seperti serangan teroris itu ataupun bencana alam. Namun ini bisa juga berupa kabar bahwa kita telah menderita penyakit yang terminal, misalnya penyakit kanker atau apa. Nah, pada saat pertama kali kita mendengar berita itu, kita biasanya berkata, apa iya? Nggak mungkin ini menimpa saya. Pasti ada kekeliruan. Jadi saya bisa bayangkan, misalnya kita mendengar kabar bahwa pesawat telah jatuh. Dan mungkin ada salah seorang saudara kita yang ada di pesawat itu. Reaksi yang alamiah adalah, rasanya bukan kok. Dia mungkin naik pesawat yang lain. Atau, nama itu kan bisa sama, orangnya belum tentu sama. Jadi sekali lagi, reaksi kita adalah reaksi tidak percaya. Nah, waktu kita bereaksi tidak percaya, sesungguhnya kita ini sedang dalam proses mencoba menyangkal bahwa itulah yang telah terjadi. Nah, sebelum kita buru-buru berkata bahwa penyangkalan adalah sesuatu yang tidak sehat, saya harus berkata bahwa ada kalanya itulah yang dibutuhkan oleh seseorang. Sebelum tahap menerima dan sebagainya, dia perlu masuk dulu dan berdiam di dalam proses penyangkalan itu, yaitu menyangkal bahwa bencana telah menimpanya. Kenapa saya katakan ada kalanya memang diperlukan untuk orang itu berdiam dalam proses penyangkalan? Sebab pada proses penyangkalan itulah seseorang sebetulnya sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang luar biasa pahitnya itu.
Ya, tetapi kadang-kadang kan itu betul-betul terjadi di depan matanya, Pak Paul. Jadi misalnya seorang ibu yang menyaksikan anaknya menyeberang dan kemudian tertabrak misalnya. Atau beberapa waktu yang lalu kita melihat orang tengah melihat Challenger pesawat ulang-alik itu langsung meledak di depan matanya. Nah, pada kasus-kasus seperti itu, apakah orang yang melihat itu masih sempat menyangkal lagi, Pak Paul? Saya kira masih tetap secara mental kita tetap masih bisa berkata, ini adalah impian. Atau, rasanya ini nggak mungkin terjadi. Beberapa waktu yang lalu, yang sudah cukup lama, kita pernah mewawancarai 2 orang ibu yang kehilangan suami mereka secara mendadak. Dan saya masih ingat salah seorang ibu itu berkata, bahkan setelah suaminya meninggal dunia dan dia yang memeluk suami itu waktu meninggal dunia. Dia yang ikut membawa suami itu ke kamar jenazah dan sebagainya. Bahkan pada saat itu pun dia masih tidak mempercayai bahwa suaminya itu telah sungguh-sungguh meninggal. Jadi memang ini suatu proses mental yang bertahap. Pada tahap pertama memang seseorang berkata, ya saya tahu dia sudah meninggal. Namun rasa saya tahu itu rupanya belum sungguh-sungguh mengendap. Jadi belum sungguh-sungguh turun ke dalam sanubarinya. Dan memerlukan waktu ya untuk benar-benar pengakuan bahwa iya dia sudah meninggal itu baru bisa dirasakan. Kan kadang-kadang juga ada orang yang masih mengharapkan terjadinya mujizat begitu, Pak Paul ya. Enggak lah, pasti dia ini akan sembuh lagi, pasti dia akan selamat begitu. Apakah ini juga bagian dari tahap pertama? Saya kira demikian, Bu Esther. Jadi pada saat-saat itu orang masih berpikir, kalaupun benar-benar terjadi, pasti akan ada jalan keluarnya. Tuhan nggak akan membiarkan kita melewati ini. Begitu. Misalkan kita didiagnosis menderita kanker. Kita masih bisa berkata, ini kok sementara aja, nanti Tuhan akan bisa menyembuhkan. Ya, itu salah satu reaksi. Cuman yang lebih umum adalah kita mengatakan, mungkin ada kekeliruan. Seringkali itu yang kita katakan. Dokter kan bisa salah. Alat-alat medis itu bisa keliru. Belum tentu kok. Ya, sama juga dengan berita bahwa seseorang telah meninggal dunia dalam perjalanan atau apa. Nggak mungkin itu kita punya saudara atau siapa, itu orang lain. Jadi memang rupanya tahap nggak percaya itu mesti muncul. Jarang ada orang yang langsung bisa mengakuinya apa adanya. Jadi meskipun secara kognitif, intelektual berkata iya itu telah terjadi, namun pengakuan tersebut belum sungguh-sungguh mengendap turun. Ya, katakan tahapan itu sudah dilewati, Pak Paul. Jadi dia kan akhirnya mau tidak mau harus menerima kenyataan itu. Gitu. Nah, apa reaksinya? Biasanya adalah kemarahan, Pak Gunawan. Nah, pada saat kita merekam, kita sekarang sedang menantikan reaksi negara Amerika Serikat terhadap orang yang ditunjuk bertanggung jawab atas usaha teroris itu. Nah, kita tahu bahwa negara atau orang-orang di sana sedang dalam keadaan marah, ingin berbuat sesuatu. Jadi, reaksi marah adalah reaksi yang juga seringkali dimunculkan pada waktu kita menyadari bencana telah benar-benar menimpa kita. Kita pertama-tama ingin menunjuk ya, siapa yang bertanggung jawab atas bencana itu. Nah, kalau bencana alam sudah tentu ya, kita nggak bisa nunjuk siapa-siapa selain Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kok engkau begitu jahat? Kenapa engkau membiarkan ini terjadi? Engkau bisa mencegahnya, kenapa engkau tidak mencegahnya? Kenapa engkau menguji aku begitu beratnya? Kesimpulannya adalah kok engkau begitu kejam sehingga engkau menguji aku dengan begitu beratnya. Jadi kita ingin mengidentifikasi ya, menunjuk siapa itu yang bertanggung jawab. Nah, misalkan bencana itu lebih melibatkan manusia lainnya, orang yang kita kasihi ditabrak. Nah, kita akan mempunyai kemarahan yang luar biasa terhadap si pelakunya. Atau gara-gara ada kesalahan alat-alat yang mati ya, alat-alat yang memang dioperasikan terus misalnya rusak atau apa sehingga terjadi bencana.
kita akan benci dan marah terhadap alat-alat tersebut dan nggak mempunyai kepercayaan lagi terhadap alat-alat tersebut. Jadi dalam tahap marah itu kita akan menunjuk siapa yang telah bersalah. Kita ingin tahu siapa itu yang bertanggung jawab. Nah, reaksi marah itu juga akhirnya diikuti dengan tekad ya. Kita mau berbuat sesuatu. Kita mau melampiaskan kemarahan kita. Sebab kemarahan itu memang energi ya, kita ingin keluarkan. Jadi kecenderungannya adalah kita setelah menunjuk, kita ingin berbuat sesuatu untuk melampiaskan kemarahan. Seolah-olah kemarahan kalau sudah dilampiaskan, barulah dibayarkan kerugian akibat bencana tersebut. Apakah kemarahan itu bisa ditujukan pada dirinya sendiri, Pak? Poin yang bagus sekali, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya sewaktu kita nggak bisa menunjuk orang-orang atau Tuhan atau siapapun yang telah bersalah, dan kita hanya bisa menunjuk kepada diri sendiri, kita akan sampai mati menyalahkan diri sendiri. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Terus waktu terjadi peristiwa itu memang ada unsur pengabaian atau kelalaian dari pihaknya sendiri. Ya, misalnya seorang yang tanpa sengaja menabrak anaknya sendiri, misalnya begitu. Atau seseorang yang tanpa sengaja membiarkan anaknya itu di belakang motornya, nggak begitu kuat memeluknya, sehingga waktu nikung agak miring, anak itu terpleset jatuh, terlempar dari motor dan meninggal dunia atau apa. Nah, itu kita nggak bisa salahkan siapa-siapa, kita hanya bisa salahkan diri sendiri. Nah, bisa jadi sampai bertahun-tahun kemudian kita menyalahkan diri dan marah dan benci dengan diri kita. Begitu. Dan hal itu tampaknya juga sifatnya konflik gitu, Pak Paul ya. Dalam arti ada orang yang pinginnya marah, tetapi juga ketika dia sudah marah, dia itu seperti pertentangan antara apa yang dia rasakan dengan apa yang dia pikirkan ya. Maksudnya secara kognitif dia sudah sepertinya bisa menerima, ya oke, ini memang sudah terjadi gitu. Tetapi juga dia kepingin marah. Tapi dalam kemarahannya muncul lagi rasa bersalah karena seolah-olah kok, apalagi kalau kaitannya sudah menyalahkan Tuhan gitu ya. Kan rasanya konflik sekali gitu ya apa yang dia alami. Jadi yang Ibu Esther ingin katakan, ada kalanya kita memang nggak bisa dengan bebas mengungkapkan kemarahan kita. Jadi kemarahan kita itu akhirnya tersumbat. Ya, di satu sisi pengen marah karena memang juga nggak, misalnya kalau misalnya bencana alam ya akhirnya harus marah ke Tuhan. Tetapi ketika marah sama Tuhan akhirnya juga muncul perasaan lain, yaitu merasa kok saya marah sama Tuhan, tapi nyatanya saya memang harus cari sesuatu untuk jadi objek kemarahan gitu kan ya. Betul. Ada kalanya kita beranggapan bahwa kalau kita marah kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Tapi kalau kita aja bisa mengerti ya sebagai manusia bahwa orang memang ingin ya mengungkapkan kemarahannya akibat bencana yang dialaminya, apalagi Tuhan. Tuhan pasti mengerti. Dia nggak akan kabur gara-gara kita marah kepadanya. Jadi silakan. Misalkan kita mengalami bencana, kita mau marah, ya karena kita mau lari kemana lagi kalau bukan ke Tuhan ya. Sebab bukankah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Tadi masih bisa terjadi kemalangan seperti ini, musibah seperti ini. Jadi reaksi yang normal ya bagi orang yang sangat bergantung kepada Tuhan untuk mempunyai pertanyaan, kok engkau membiarkan ini terjadi? Nah, nggak apa-apa ya keluarkan kemarahan ini kepada Tuhan. Tuhan akan dengarkan kok. Tuhan nggak akan marah, menghukum kita gara-gara kita menyatakan kemarahan kita kepada Dia. Daripada tersumbat-sumbat, akhirnya justru akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ada orang-orang yang justru nggak mau lagi bersama dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Karena apa? Kekecewaan yang dalam itu. Iya. Tetapi kemarahan itu kan sifatnya ndak terus-menerus gitu Pak Boleh. Ada saatnya orang itu akan berhenti dari kemarahannya. Nah, kalau proses itu terjadi, ya sudah mulai memahami dan sebagainya, reaksinya apa Pak? Untuk bencana yang sudah terjadi, biasanya tahap ini akan dilewati ya. Tapi untuk bencana yang terus terjadi, misalkan kasus penyakit terminal ya,
atau anak yang kita kasihi didiagnosis menderita penyakit terminal. Nah, kita memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap bernegosiasi. Ya, dalam kasus bencana seperti yang terjadi di New York, ya nggak bisa lagi bernegosiasi, sudah terjadi. Nah, dalam kasus seperti penyakit, ya kita bernegosiasi. Kita berkata kepada Tuhan, oke lah Tuhan, saya mengaku dah, saya pernah salah dulu, saya pernah berdosa dulu. Nah, sekarang ampuni saya dah. Saya berjanji dah kalau saya bisa dibebaskan dari bencana ini, saya nggak jadi kena kanker, saya akan menjadi hamba Tuhan. Saya akan serahkan anak saya untuk melayanimu dan sebagainya. Nah, kita tawar-menawar. Harapan kita adalah kita akan berhasil membujuk Tuhan agar Tuhan mengurungkan niatnya. Nah, tawar-menawar itu biasanya kita lakukan dengan sangat-sangat sungguh-sungguh. Kita benar-benar tadinya marah kepada Tuhan, sekarang berbalik ya. Tuhan, jangan sampailah saya ini menderita seperti ini. Anak-anak saya masih perlu saya. Jangan sampai saya mati dulu. Nanti kalau Tuhan sembuhkan saya akan begini begitu untuk Tuhan dah. Saya akan menjadi orang yang berbeda atau apa. Jadi kita mencoba bernegosiasi. Nah, konsep seperti itu apakah bisa diterima gitu Pak Paul, secara iman Kristen atau bagaimana? Saya kira bisa. Bisa ya, sebab kita melihat contoh yang jelas adalah sewaktu Tuhan menyatakan niatnya menghukum Sodom dan Gomora. Abraham diajak untuk berkonsultasi oleh Tuhan, dan Abraham diberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Meskipun ini yang nggak persis sama dengan yang sedang kita bicarakan, tapi itu kan bencana yang akan menimpa Sodom dan Gomora. Nah, Abraham bernegosiasi, akhirnya Tuhan berkata, oke, kalau ada 10 orang yang masih menyembah Tuhan, Tuhan nggak akan menghukum Sodom dan Gomora. Tapi memang nggak ada 10 orang, jadi Tuhan menghancurkan kedua kota itu. Iya. Nah, dalam negosiasi itu kan tidak selalu permintaannya itu terkabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau tidak, apakah dia tidak tambah marah lagi kepada Tuhan? Nah, kita masuk ke tahap berikutnya Pak Gunawan. Ini memang tahap marah juga sebetulnya ya. Jadi Pak Gunawan betul waktu berkata bukankah tambah marah. Tapi marahnya adalah marah yang sudah benar-benar terlalu dalam dan gak bisa lagi diekspresikan seperti pada tahap yang sebelumnya. Marah di sini adalah kemarahan yang sudah berat, sehingga nggak bisa keluar lagi sebagai kemarahan, munculnya sebagai depresi. Jadi makanya nggak heran cukup banyak ya pasien-pasien penyakit terminal, misalnya seperti kanker, juga akhirnya menderita depresi. Memang secara emosional, secara sosial dia terputus dari lingkungannya, dia sendirian, dia terisolasi, dia kehilangan orang atau pekerjaan yang disukainya. Nah, itu memang adalah hal-hal yang akan mengurangi kekuatannya dia menghadapi tekanan hidup ini. Tapi salah satu yang memang membuat dia depresi berat adalah kenyataan yang dia harus terima bahwa nggak ada jalan lain. Tawar-menawar nggak berhasil, saya tetap menderita penyakit yang sama, bencana benar-benar telah datang dan saya nggak bisa lagi mengelak. Konsekuensi akibat buruknya itu semua harus saya tanggung, dan melihat ke depan benar-benar kesuraman, bagaimana membangun lagi, rumah sudah hancur, misalkan ini bencana alam, benar-benar menyadari dampak sepenuhnya, uang yang hilang, uang yang tersisa dan mungkin nggak ada yang tersisa, orang-orang yang dikasih yang sekarang nggak ada lagi atau segala macam. Nah, pada tahap depresi sungguh-sungguh dah. Semua itu nyata. Nggak lagi dalam bayang-bayang. Pada tahap sebelumnya masih dalam bayang-bayang. Karena memang emosi begitu kuat sehingga belum sempat untuk menghitung kerugian. Pada tahap depresi lah kita menghitung kerugian dan sadar betapa besar kerugian yang harus kita bayar. Mungkin nggak apa-apa orang-orang yang ada di tahap depresi ini tetap menyangkali sesuatu gitu, dalam arti masih berharap kalau memang doanya atau tawar negosiasinya ini nggak kejadian, oke, dia seperti bisa terima, tapi masih berharap di sisi yang lain nih
terjadi perubahan lagi gitu. Kalau masih ada harapan, kemungkinan besar memang dia nggak melewati tahap depresinya. Jadi kalau dia kembali lagi ke tahap penyangkalan, dia berarti keluar dari depresi. Dan saya percaya akan ada orang yang seperti itu. Saya kira menghadapi seseorang yang seperti itu, menghadapi kematiannya. Jadi tetap berkata, ya kalau Tuhan kehendaki saya mau hidup, sebab saya masih banyak mau bekerja untuk Tuhan. Dan nggak pernah membicarakan tentang finalitas kehidupannya, bahwa saya akan meninggal dunia. Tetap berkata, saya masih mau sembuh, Tuhan akan menolong saya. Dan itu ya, saya kira hal yang nggak apa-apa ya. Jadi saya pun lagi menghadapi hal seperti itu, saya diamkan, saya biarkan. Saya hanya tanya apakah dia siap. Dia bilang dia sudah siap kalau hampir harus meninggal. Namun, dia tetap mau hidup. Dan itu yang menolong dia, sehingga dalam rasa sakit yang amat sangat, dia nggak ambruk. Dia tetap berharap. Sampai akhirnya koma dan meninggal dunia. Nah itu mungkin lebih sehat kira daripada harus melewati depresi. Jadi ya, apakah ada unsur penyangkalan sedikit banyak di situ? Ya juga ada. Karena nggak mau melihat fakta dengan sangat jelas ya. Tapi siapa yang kuat melihat fakta? Kadang-kadang memang kita nggak kuat. Dan ya nggak apa-apa lah. Kembali lagi ke tahap pertama, penyangkalan, sampai akhirnya kita meninggal dunia. Tapi ini jadi memang apa nih, batasannya dengan iman tipis sekali ya. Gimana nih Pak Paul? Ya kita bisa berkata di sini, apakah ada unsur iman bahwa Tuhan akan menolong? Ada. Adakah unsur melarikan diri? Ya juga ada. Tapi saya kira Tuhan kita maha besar ya. Tuhan akan menerima lah kedua-duanya. Dan Tuhan gak akan persoalkan nanti di sorga, iman kamu itu tercampur dengan iman lari. Tuhan gak akan persoalkan, saya kira ya. Tuhan akan berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban berat. Kalau Tuhan pun kan dikatakan di kitab Mazmur, dia adalah gunung batuku, dia adalah menara keselamatanku, aku berlari berlindung ya di dalam Tuhan. Jadi ya Tuhan adalah tempat pelarian kita pula. Jadi nggak apa-apa dah. Ya. Tapi apakah maksudnya tipe kepribadian tertentu bisa punya pengaruh nih ke tahap-tahap ini Pak Paul? Orang-orang yang bagaimana akan masuk ke depresi, yang bagaimana yang biasanya bisa tetap bertahan di posisi yang pertama yang Pak Paul katakan tadi? Saya kira yang lebih berpengaruh, meskipun ya ada pengaruh tipe kepribadian, tapi saya kira yang lebih penting adalah kematangan kepribadian seseorang. Semakin matang seseorang, semakin dia akan melewati ini dengan cepat sampai kita masuk ke tahap terakhir nanti ya. Tapi semakin kurang matang, dia akan lebih mudah terombang-ambingkan. Begitu. Jadi tipe apapun saya kira bisa terpukul dengan sangat berat. Tipe apapun. Meskipun pengekspresiannya mungkin berbeda. Contoh misalnya orang yang flekmatik, kemungkinan nggak akan terlalu mengekspresikan dirinya. Namun dia mungkin mempunyai pergumulan batinnya yang luar biasa. Tapi dia nggak keluarkan saja. Gitu. Iya. Nah Bapak, kalau seandainya tahap depresi itu sudah dia lalui, jadi dia mulai sadar, mulai memahami, nah, apa yang terjadi pada diri orang itu? Nah tahap terakhir adalah tahap kita ini mengumpulkan kembali hidup kita. Kita mengintegrasikan kembali yang telah terjadi ya. Baik kerugian ataupun yang tersisa. Jadi benar-benar secara nyata kita melihat kerugian yang harus kita tanggung, tapi kita juga masih bisa menghitung yang tersisa pada diri kita atau kehidupan kita. Nah akhirnya kita satukan kembali kepingan hidup itu dan memulai kembali hidup yang baru. Saya mau garis bawahi kata baru di sini Pak Gunawan, sebab ada kalanya orang berkata atau berprinsip, saya mau kembali seperti hidup yang dulu. Dan nggak bisa, yang dulu itu sudah tidak akan ada. Misalkan kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan rumah, yang dulu nggak akan ada. Jadi kita memang harus membangun sesuatu yang baru, tanpa orang itu atau tempat atau benda yang kita sayangi itu. Berarti memang harus memulai yang baru.
Jadi di sini sangat diperlukan sebetulnya peranan orang-orang di sekitar kita yang bisa memberikan dukungan, kekuatan, sehingga kita bisa bangun kembali. Sebab kalau nggak ada dukungan, kekuatan atau alternatif, kita akan terus-menerus terpuruk ya. Ya, tetapi dukungan itu memberikan dukungan itu memang juga tidak gampang. Bahwa kadang-kadang yang saya alami itu kita cuma memberikan harapan-harapan yang palsu gitu loh, sehingga membuat dia makin terpuruk gitu. Betul. Jadi yang kita harus waspadai adalah memberikan janji atau harapan palsu ya, nggak akan terjadi. Yang lebih penting pada saat-saat ini adalah tindakan nyata. Tindakan nyata. Misalkan tindakan yang sederhana seperti membelikan dia barang-barang keperluan. Hal seperti itu justru udah sangat bermakna. Sebab pada masa orang menghadapi bencana, kemampuan berpikir dan merencanakannya akan sangat terhambat. Begitu. Tapi saya melihat di sisi lain kadang-kadang justru orang-orang yang berminat untuk memberi dukungan, tapi nggak memikirkan memberi waktu seperti yang Pak Paul katakan ya. Jadi rasanya nih tahap-tahapnya nih udah nggak usah lama-lama dilewati gitu ya. Seperti ayo cepat sampai ke tahap yang kelima. Padahal kan setiap orang kapasitasnya beda-beda ya. Tepat sekali. Kapasitasnya berbeda dan berapa bermaknanya yang hilang itu dalam diri orang juga nggak sama. Betul. Ya artinya kita tidak bisa paksakan seseorang untuk cepat-cepat ke tahap integrasi gitu Pak. Enggak, betul. Tapi integrasi memang harus muncul secara alamiah, nggak bisa dikarbit itu. Iya. Nah Bapak, sekalipun bencana ini rasanya sulit untuk dihindari dan lagi pula kita tidak siap untuk mengantisipasinya, tetapi saya percaya ada firman Tuhan yang bisa dijadikan pegangan bagi kita semua kalau ada suatu bencana yang menimpa kita itu Pak. Baik. Ada sebuah kesaksian yang saya akan ceritakan sebelum mengutip firman Tuhan dari seorang pendeta yang kehilangan anaknya karena kematian. Nah, pendeta ini sering memberikan penghiburan kepada jemaatnya. Jadi jemaatnya sekarang ingin tahu ya apa yang akan dilakukan oleh si pendeta setelah kehilangan anak yang dikasihinya. Ternyata si pendeta itu tabah ya, kuat melewati semuanya. Dan pada waktu anaknya itu dikubur, dia berkhotbah atau memberikan kata-kata seperti ini. Satu besi kalau dilempar ke air akan tenggelam. Tapi besi yang dipasang dan dibangun menjadi sebuah kapal akan bisa mengapung. Nah, dia berkata, kematian anak saya ibarat satu besi itu, yang kalau dilempar ke laut akan tenggelam. Namun sebetulnya itu adalah satu besi yang Tuhan sedang pakai merancang sebuah kapal yang besar. Dan kapal itu memang tidak bisa saya lihat sekarang. Tapi itu adalah rencana Tuhan. Nah, saya kira ini kesaksian memberikan kita satu penghiburan bahwa apapun yang kita alami akan ditangani oleh Tuhan dan akan menjadi kebaikan. Firman Tuhan di Kejadian 50:20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Meskipun jahat, meskipun buruk, Tuhan bisa pakai itu untuk yang baik. Ya, ini saya rasa kesaksian dari Yusuf. Betul. Yang mengalami banyak bencana, tetapi akhirnya Tuhan pimpin dia. Betul. Dengan begitu indah. Jadi itu pun bisa terjadi pada setiap kita, khususnya para pendengar yang saat ini mengikuti acara ini. Ya. Terima kasih sekali Pak Paul dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi bencana. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Dan akhirnya kami dari studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.